mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Deng Iwan dalam Kisah Gelap. Kali ini kita akan menguak misteri, ketakutan kelompok tertentu terhadap politik identitas. Kemarin sebuah partai baru, Partai Umat, yang dikomandani oleh Ridho bersama Pak Amin Rais dengan tegas menyatakan Partai Umat adalah partai yang mengusung politik identitas. Mengapa ada kelompok tertentu yang begitu takut terhadap politik identitas? Siapa mereka? Dan apa dasar ketakutan mereka? Padahal politik identitas seperti yang diusung Partai Umat itu sejalan dengan Pancasila. Dalam koridor Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila untuk mewujudkan negara yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Apa salahnya? Dan mengapa mereka ketakutan? Yuk kita simak sama-sama dalam video berikut ini. Namun jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya untuk mendukung channel Kisah Gelap. Yuk sama-sama kita nonton. Saat membuka Rakernas 1 di Asrama Haji Jakarta Timur, Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi menegaskan partainya mengusung politik identitas. Partai Umat secara khusus akan melawan dengan cara yang beradab dan elegan narasi latah yang kosong dan menyesatkan, yaitu politik identitas. Kita akan secara lantang mengatakan, ya, kami Partai Umat dan kami adalah politik identitas. Tegas Ridho, Senin 13 Februari 2023. Menurutnya, tanpa unsur agama, politik akan kehilangan arah dan memisahkan agama dengan politik adalah proyek sekularisme. Tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional. Ini adalah proyek besar sekularisme yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik. Dengan demikian, perlu dipahami bahwa sesungguhnya justru politik identitas adalah politik yang Pancasilais, terangnya. Sebelumnya, Amin Rais menyatakan hal serupa soal tujuan didirikannya Partai Umat. Partai Umat insya Allah bertekad akan bekerja dan berjuang bersama anak bangsa lainnya melawan kezaliman dan menegakkan keadilan, kata Amin Rais lewat YouTube resmi Amin Rais, Kamis 1 Oktober 2020. Partai Umat akan bekerja dan berjuang memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan semua aturan demokrasi universal. Ibu Amin Rais yang saat ini menjabat Ketua Majelis Syuro Partai Umat. Pernyataan Ridho dan Amin tersebut sebenarnya menunjukkan identitas Partai Umat sebagai partai yang akan berjuang amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan keadilan, dan melawan kezaliman dalam koridor Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan Indonesia sebagai negeri baldatun thayyibatun warabbun ghafur, atau negeri yang sejahtera dalam limpahan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, clear identitas Partai Umat. Namun anehnya, pernyataan Ridho direspon Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dengan mengatakan pihaknya akan memberi teguran keras untuk partai yang mengedepankan politik identitas. Wah, itu kami protes keras itu. Kami akan tegur yang bersangkutan kalau ngomong seperti itu. Kita punya keprihatinan bersama. Kita punya konsen bersama untuk tidak menggunakan politisasi identitas, kata Rahmat Bagja kepada wartawan Senin 20 Februari 2023. Soal politik identitas, ekonom senior Ihsanuddin Nursi mengimbau umat Islam jangan takut dengan politik identitas dan harus menunjukkan identitasnya menjelang pemilu 2024. Menurutnya, dalam Konstitusi Indonesia tergambar jelas dalam pembukaan dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 diajarkan mengenai politik identitas.
Menjelang siklus ketatanegaraan 2024 ini, orang ketakutan pada politik identitas. Tapi kalau kita belajar pada pembukaan dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, justru tergambarkan dengan pembukaan dan batang tubuhnya mengajarkan politik identitas dengan tegas. Jadi, mari umat Islam Indonesia jangan ketakutan dengan politik identitas. Tunjukkan bahwa kita punya identitas. Paparnya dalam diskusi pada acara Kongres Umat Islam di Sumatera Utara, dikutip dari YouTube Refli Harun, Ahad 28 Agustus 2022. Sementara Desmond J. Mahesa dikenal sebagai mantan aktivis 98 yang juga politikus Partai Gerindra mengatakan, mereka yang tidak sepakat penggunaan politik identitas sering menyatakan bahayanya praktik politik identitas yang bisa merusak sendi-sendi persaudaraan antar anak-anak bangsa. Karena praktik politik identitas bisa memicu keterbelahan di tengah masyarakat, seperti halnya kejadian di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 yang sampai sekarang masih belum bisa sembuh lukanya. Tetapi, benarkah demikian? Dalam praktiknya, di Indonesia bisa dipastikan bahwa pemilu akan terus diwarnai para aktor politik yang membangun citra diri yang lekat dengan simbol-simbol kultural atau agama. Desmond mengatakan, kita akan menemukan baliho para kandidat pemilu dengan pakaian, aksesoris, atau pesan-pesan yang mengasosiasikan diri mereka dengan kelompok identitas tertentu yang terkait dengan SARA atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Jika politik identitas memang tidak terhindarkan dalam setiap kampanye untuk menarik simpati massa, mengapa kita harus berpura-pura menjauhinya? Mengapa kampanye anti politik identitas ini begitu masif disuarakan mengalahkan kampanye anti politik uang? Jangan-jangan kampanye anti politik identitas yang marak akhir-akhir ini hanya bertujuan untuk menjegal calon tertentu karena tidak disukai oleh mereka yang sekarang berkuasa atau untuk menutup aib calon pemimpin yang diusung minim prestasi. Lebih lanjut, Desmond mengatakan, atau bisa juga dimaksudkan untuk menyudutkan kelompok tertentu yang mempunyai kekuatan politik besar yang ada di negeri kita. Umat Islam misalnya. Dalam catatan sejarah, ketika imperialisme atau kolonialisme masuk ke Nusantara, maka yang pertama kali dilakukan oleh penjajah itu adalah memecah warga negara. Orang Islam yang taat beragama dan melawan kolonialisme disebut dengan Islam kanan, radikal, ekstremis, atau pemberontak. Jangan-jangan aroma kolonial itu saat ini sedang berlaku, di mana isu politik identitas digunakan untuk menghantam lawan politik. Desmond mengatakan kampanye anti politik identitas digunakan oleh kelompok pro status quo untuk modus stereotyping, stigmatisasi, serta labelisasi pada kelompok kritis di luar pemerintah yang tidak sejalan dengan kebijakan penguasa. Tujuannya menutup keran aspirasi kelompok kritis untuk membungkam suara korektif pada penguasa. Politik identitas telah dibelokkan oleh gerombolan pro status quo guna mempertahankan kekuasaannya, atau untuk mendukung calon pemimpin yang mereka usung agar menang dalam pemilu dengan cara menyudutkan saingannya, sambil menyudutkan umat Islam Indonesia yang jumlahnya mayoritas. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.